Halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi di wawancara eksklusif Tribun Lampung. Sore ini kita sudah bersama Mbak Sally Fitriani sebagai Direktur Lada Lampung. Langsung aja. Halo Mbak Sally. Tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Karena memang faktanya Soma, persoalan anak di Lampung ini sangat kompleks gitu. Jadi ada kekerasan seksual anak, selama pandemi kekerasan seksual anak tinggi, kemudian selama pandemi kita juga menghadapi di mana kasus perkawinan anak yang juga sangat tinggi gitu. Kemudian belum lagi ada persoalan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi memang persoalan anak di Lampung ini cukup kompleks. Iya Mbak, ada hal menarik yang Mbak Sally tadi utarakan. Di sini kita coba kaji mengenai perkawinan anak Mbak. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara menyebutnya bukan perkawinan dini tapi perkawinan anak gitu. Karena memang sekali lagi kalau kita mengacu ke Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan Anak kan batas usia, ada batas usia tuh. Seseorang disebut anak, seseorang disebut dewasa gitu. Remaja pun belum ada batas usia yang jelas dan belum ada rujukan kebijakannya gitu. Tapi kalau terkait perkawinan ini memang dia perkawinan usia anak karena memang rujukannya sekali lagi batas usia yang mengatur soal seseorang disebut anak. belakangan ini Mbak, khususnya di masa pandemi, untuk di Lampung, bagaimana sih Mbak tren Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga melalui Ibu Wakil Gubernur gitu ya, bahwa di Lampung selama pandemi ini tidak hanya menghantam persoalan kesehatan dan ekonomi, tapi ini juga menghantam terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Karena kalau data yang kami dapat ya, ini dari laporan perkara dispensasi kawin yang diterima pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ini periode Januari sampai November 2020 loh, ini baru Januari. Sementara kan ini rentangnya udah nyaris setengah tahun gitu kan. Terjadi 7 perkawinan dari periode Januari sampai Mei itu 246. Jadi dari Mei sampai dengan November itu langsung 700, itu kan berarti lonjakannya luar biasa. Nah, gimana dengan kalau di tahun 2017 sampai tahun 2019 di mana seingat saya Tribun juga pernah membuat satu liputan khusus tentang kawin anak ini. Selama 3 periode ini 2017, 18, 19 3 periode loh, 3 periode aja nih yang laporan yang ada untuk pengajuan dispensasi kawin itu hanya 233 dalam rentang 3 tahun. Nah ini dalam rentang Januari sampai dengan November berarti berapa? 11 bulan ya. 11 bulan dalam tahun 2020 terjadi 700 kasus kawin anak, ini lonjakannya luar 3 biasa. kali lipat berarti. Keselamatan, dan yang kita khawatirkan justru dampaknya Lampung kan juga menjadi daerah stunting. Kemudian juga angka kematian ibu dan anak di Lampung ini juga kan agak lumayan gitu ya. Nah, kita khawatir betul gitu dengan terjadinya lonjakan kasus kawin anak ini juga akan berdampak pada tingginya kasus stunting dan kasus kematian ibu dan anak tadi. Kalau pernikahan usia anak nih Mbak, selama ini di Lampung lebih dominan ke laki-laki atau perempuan sih Mbak yang kita lihat? Ini kawin anak ya. Jadi yang kita lihat memang dalam melakukan pengorganisasian kepada masyarakat di lapangan,
kami melihat bahwa anak perempuan pedesaan, anak perempuan dari daerah pedesaan itu dia mengalami kerentanan berkali lipat dibanding dengan anak yang ada di daerah perkotaan. Nah, kemudian juga kami melihat juga pengantin anak ini dia berasal sayangnya dari keluarga miskin. Gitu. Nah, kemudian yang kita lihat juga perempuan kerentanan anak perempuan ini menjadi korban perkawinan anak ini karena memang dia tidak bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa mengakses pendidikan lanjutan, kemudian ekonomi keluarga karena memang dari keluarga miskin tadi, maka solusi yang dianggap paling tepat gitu oleh keluarga itu adalah mengawinkan anaknya. Sayang ya. Sayang banget. Jadi itu emang secara garis besar memang kesepakatan ya Mbak. Ada nggak sih kasus-kasus khusus gitu Mbak yang meminta dispensasi perkawinan karena ini Mbak, hubungan nakal gitu. Apa yuk nakal? Ya, nah ini juga dari hasil kami juga melihat gitu ya, dan coba pertama itu karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi karena memang usia anak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, entah itu karena memang dia korban kekerasan seksual ataupun karena memang terlanjur melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dan akhirnya mengakibatkan hamil, ini juga akhirnya membuat anak perempuan itu rentan mengajukan dispensasi kawin. Nah, hal lainnya itu yang kami lihat itu juga ada perjodohan. Nah, perjodohan tadi anak perempuan ada di kondisi tumbuh besar di keluarga miskin, itu yang menyebabkan terjadi kawin anak. Nah, sesungguhnya kami tahun 2014 itu melakukan penelitian. Ini kan dominannya terbesarnya dispensasi kawin karena KTD ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, yang kami lihat faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan ini karena memang minimnya pemahaman perempuan itu tentang tubuh dan masalah seksualitas. Jadi karena memang pengetahuan tentang tubuh dan seksualitasnya rendah, sehingga akhirnya terjadi penyelewengan terhadap organ reproduksinya dan akhirnya coba-coba gitu. Nah, kemudian yang kedua kita melihat bahwa KTD ini tinggi di Lampung, ini juga salah satunya tuh nggak ada tuh pendidikan seks di keluarga. Jadi kalau kita tanya misalnya ke kelompok perempuan muda, pernah nggak ada pendidikan tentang seksualitas, tentang kesehatan tubuh gitu di keluarga? Itu disampaikannya nggak pernah ada gitu. Nah, itu faktor yang kedua. Nah, kemudian faktor yang ketiga dari hasil penelitian yang kami dapat, ini masih minimnya tempat-tempat yang bisa dipercaya oleh perempuan muda untuk bisa mengkonsultasikan persoalan tubuh dan seksualitas. Jadi akhirnya ya sudah akhirnya mengalami KTD, aborsi nggak mungkin gitu kan, karena juga ini ada ancaman hukuman sendiri. Akhirnya ya sudah melaporkan kasus ini untuk mengajukan dispensasi kawin. Nah, kemudian yang terakhir juga kami temukan kenapa kehamilan yang tidak diinginkan ini tinggi di Lampung. Ini juga karena kurangnya pelayanan kesehatan seksual reproduksi di fasilitas kesehatan khususnya untuk perempuan muda gitu. Jadi ini juga yang membuat kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan tinggi dan memicu terjadinya perkawinan. Perkawinan anak ini Mbak, dampaknya selain stunting dan kematian ibu dan anak, ada yang lebih parah lagi nggak sih Mbak? Yang jelas akhirnya ini semakin mempertahankan angka keluarga miskin di Lampung. Itu satu, karena memang tidak dipersiapkan dengan matang kan perkawinan itu.
Nah, kemudian juga ini pengalaman pendampingan kami terhadap perempuan korban kekerasan ya. Ketika misalnya kami assessment, kami coba tanya dan coba kami gali usia perkawinannya, itu ternyata banyak mereka yang kawin di usia anak. Bahkan saya lupa kemarin siapa yang launching, itu juga mengacu pada pengadilan data pengadilan anak, data pengadilan agama. Kasus perceraian itu di Lampung itu juga tinggi, dan ketika dilihat kembali gitu usia perkawinannya itu usia perkawinan anak. Jadi kompleks banget persoalan ini ya. Jadi memang menyumbang stunting, menyumbang angka kematian ibu, menyumbang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan ini juga berpotensi akhirnya keluarga ini menjadi cerai-berai gitu. Jadi kalau kita terus membiarkan 700 ini menjadi lebih banyak lagi, maka di depan mata kita Lampung ini ya terancam persoalan yang kompleks terhadap tumbuh kembang anak. Dan itu pernah dilakukan Mbak? Pernikahan di usia anak untuk masih anak-anak, perceraiannya di usia anak lagi. Jadi ada berapa ya? Kemarin kami penelitian dan FGD itu juga ada testimoni dari kawan-kawan muda. Kan karena masih ada anggapan aib ya di masyarakat ketika misalnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak dilanjutkan dengan perkawinan, itu kan dianggap menjadi aib. Maka solusinya adalah kawin. Masih banyak keyakinan ya udahlah yang penting kawin dulu untuk menyelamatkan nama baik, besok mau cerai juga nggak apa gitu. Nah itu sangat banyak. Bahkan pengalaman kami ketika kami berkeliling ke kabupaten kota itu masih sering terjadi gitu. Jadi ini PR besar, dan saya sih sangat berharap ya ketika kemarin Ibu Wagub menyampaikan di pengukuhan pengurus Forum Puspa Lampung, beliau menyampaikan akan menginisiasi lahirnya peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak. Niat itu tentunya akan betul-betul kami nanti di realisasinya. Itu mungkin berkaitan juga dengan cara mencegah ya. Cara mencegah apa aja sih Mbak yang bisa kita edukasi ke masyarakat ini Mbak? Ya, cara mencegah? Cara mencegah sesungguhnya ada beberapa pendekatan yang memang harus dilakukan. Yang pertama tentunya kita kalau coba ada beberapa yang rekomendasi bisa saya bilang. Ya, ada beberapa rekomendasi sih dari proses ataupun dari temuan-temuan yang kami dapat ketika kami melihat kasus kawin anak ini semakin melonjak. Yang pertama tentunya rekomendasi ini kepada negara atau kepada pemerintah daerah. Nah harapannya pemerintah daerah ini betul-betul bisa memastikan ada regulasi tentang pencegahan perkawinan anak. Itu yang tadi aku bilang Ibu Nuni berkomitmen akan mendorong lahirnya perda. Nah tentunya kita tunggu nih realisasi perda itu. Nah kemudian juga kita mau pemerintah daerah itu memastikan adanya proses-proses penyadaran, proses-proses edukasi tentang pentingnya perlindungan anak kepada orang tua, kepada anak itu sendiri, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat gitu. Karena memang perkawinan anak ini kayak yang kita bahas tadi, ini dampaknya bukan dampak positif, tapi sayangnya ini lebih pada banyak ke dampak negatif. Jadi harapannya pemerintah daerah punya program yang memberikan edukasi yang banyak kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kawin anak ini. Nah kemudian juga kami mau juga pemerintah daerah ini bisa memastikan betul penegakan hukum bagi aparatur negara yang terlibat dalam pemalsuan identitas anak. Terkadang kan untuk mendaftarkan perkawinan itu identitasnya diubah gitu, dimanipulasi dari usia anak menjadi usia dewasa. Nah harapannya nanti ada satu upaya-upaya tegas kepada aparatur negara yang memalsukan identitas anak hanya untuk dikawinkan. Nah kemudian hal lainnya kami juga merekomendasi agar negara itu memastikan instansi lain seperti misalnya pemerintah desa
KUA, kemudian juga ada pengadilan negeri untuk tidak mengurus atau mencatatkan secara jadi dia menolak, bisa dibilang menolak ketika ada orang tuanya yang ingin mendaftarkan mengajukan dispensasi kawin. Nah, kemudian hal lainnya yang kita juga rekomendasikan, misalnya ini dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini bisa memastikan pemenuhan hak wajib belajar. Kan kita hak wajib belajarnya nggak lagi 9 tahun, tapi 12 tahun. Nah, harapan kita pemerintah daerah itu bisa memastikan betul setiap anak yang ada di Provinsi Lampung beserta di tingkatan kabupatennya, ini semua bisa lulus, bisa mengakses pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kemudian juga menyelenggarakan pendidikan informal bagi keluarga-keluarga miskin. Nah, hal lainnya kita juga mau mendorong memastikan anak yang menjadi korban kawin anak ini dia tetap sekolah gitu. Jadi tidak hanya pendidikan formal yang diberlakukan, tapi juga pendidikan informal ini juga bisa diberlakukan kepada anak. Nah, itu begitu juga pada kelompok masyarakat, orang tua, kemudian juga bahkan kepada anak itu sendiri. Mbak, selain perkawinan anak, mengenai hak anak ini sebenarnya apa lagi sih, Mbak? Nah, kalau kita mengacu ke konvensi hak anak, itu kan dijamin betul bahwa anak ini harus bebas dari kekerasan, harus dijamin tumbuh kembangnya, kemudian juga anak ini juga diberi kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat gitu. Nah, selain itu juga selain tumbuh kembang bebas dari kekerasan tadi aku juga aku sampaikan. Jadi ada beberapa indikator yang diatur di dalam undang-undang dan konvensi hak anak tentang perlindungan anak tadi, termasuk tentang hak tumbuh kembang. Dan itu memang semua harus dipenuhi ya, Mbak? Itu semua harus dipenuhi, karena kalau enggak itu artinya negara sudah melanggar pemenuhan hak anak. Dan kalau misalnya Soma ikuti perkembangan misalnya di tingkat pemerintah daerah, ini kan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sedang giat nih mewujudkan yang namanya katanya kabupaten layak anak gitu. Kemudian juga provinsi layak anak. Harapannya semua unsur dalam pemenuhan hak anak ini bisa dipenuhi gitu. Nggak hanya 1-2 poin saja, tapi seluruh mandat dari undang-undang maupun konvensi hak anak ini bisa terpenuhi. Oke. Demikian Tribuners wawancara kita bersama Mbak Shelly, Direktur Lada Damar Lampung. Terima kasih nih, Mbak. Makasih. Mungkin kalau ada waktu kita bisa bincang-bincang. Siap, makasih Soma, makasih kawan-kawan Tribun. Ya Tribuners, sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore.